Halo sahabat Tumbuk Channel semuanya dimanapun kalian berada, khususnya untuk adik-adik kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kelam Permai Kabupaten Sintang. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan pertama kita di semester 1 ini tahun pelajaran 2021-2022, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang konsep manusia dalam sejarah. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya Tumbuk Channel. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan kalian komen di kolom komentar, tulis nama, kemudian kelas, dan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang konsep manusia dalam sejarah. Di layar handphone kalian ataupun layar laptop kalian ada ilustrasi tentang perkembangan manusia mulai dari bayi sampai lanjut usia. Manusia adalah pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan kita mempelajari sejarah tentang manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, manusia itu bisa menciptakan sejarah dan juga manusia bisa menuliskan tentang sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi. Berbeda dengan makhluk lainnya. Contohnya hewan. Hewan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Apa bedanya dengan manusia? Bedanya adalah hewan tidak bisa menuliskan tentang sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi atau yang pernah dialami oleh hewan tersebut. Meskipun mereka sama-sama bisa menciptakan sejarah ya, antara hewan dengan manusia, sama-sama bisa menciptakan sejarah. Yang membedakan adalah manusia memiliki akal budi untuk menuliskan tentang peristiwa yang pernah terjadi. Ini merupakan gambar dari Bung Soekarno. Beliau pernah mengatakan dalam pidatonya, yaitu jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Artinya bahwa kita sebagai makhluk sosial atau makhluk hidup yang menjunjung tinggi sejarah itu sendiri, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sejarah, apalagi melupakan sejarah. Karena sejarah sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dengan kita mengingat sejarah, dengan kita selalu mengenang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, baik itu masa penjajahan maupun masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia ataupun perkembangan nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dahulu, itu akan selalu kita ingat, akan selalu kita kenang sepanjang masa, untuk mengingatkan bahwa kita mencapai puncak tertinggi sekarang ini, kita pernah mengalami atau pernah melalui proses yang begitu panjang yang pernah dihadapi oleh para pahlawan atau pejuang kita di masa lalu. Kalian juga tentu tahu ya bahwa Bung Karno ini pernah membacakan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945, yang selalu kita peringati pada tanggal 17 Agustus, yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama. Sebelum kita lanjut membahas tentang konsep manusia dalam sejarah, saya sudah menyiapkan 3 arti sejarah, 3 arti kata sejarah dalam beberapa bahasa. Yang pertama itu bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Yunani. Sejarah dalam bahasa Arab yaitu syajarah atau syajaratun, yang berarti pohon. Mengapa dikatakan pohon? Ilustrasinya begini ya. Pohon itu merupakan pohon yang terbalik, di mana akarnya itu ke atas dan ranting-rantingnya itu menghadap ke bawah. Itu diistilahkan tentang silsilah raja-raja, mulai dari raja yang pertama, kemudian raja kedua, kemudian keturunan dari raja tersebut. Ya, itu adalah ilustrasi atau sejarah dalam bahasa Arab yang berarti pohon. Kemudian yang kedua yaitu dalam bahasa Inggris, sejarah yaitu history, yang berarti masa lalu manusia atau masa lampau manusia. Kemudian yang ketiga
dalam bahasa Yunani, yaitu historia, ya, yang berarti ilmu atau orang pandai. Nah, ini merupakan pengertian atau arti sejarah dalam beberapa bahasa. Mungkin kalian bisa mencari arti sejarah dalam berbagai bahasa yang lain ya, seperti Jerman ataupun Belanda ataupun bahasa-bahasa asing lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam definisi manusia. Apa sih manusia itu? Nah, para ahli terkenal, ahli ternama pernah mendefinisikan arti manusia itu sendiri. Namun yang bisa kita pahami tentang manusia yaitu berasal dari kata manu atau dalam bahasa Sanskerta, kemudian mens dalam bahasa Latin, yang memiliki arti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, bahwa manusia menguasai makhluk hidup lainnya. Itulah kelebihan kita daripada ciptaan Tuhan yang lain. Secara istilah manusia dapat diartikan juga sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas sebuah kelompok ya, kemudian seorang individu. Nah, itulah definisi manusia. Kemudian manusia juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk kepada aturan hukum alam, baik itu dari proses kelahiran, kemudian pertumbuhan, perkembangan, maupun kematian manusia itu sendiri, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan manusia ya, secara hukum alam, di mana kita selalu berinteraksi, selalu terkait dengan alam maupun lingkungan di sekitar kita. Kemudian manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alam, manusia itu hidup dalam sebuah ekosistem ya, dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup, dan terbentuklah pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut, baik dia secara vertikal maupun secara horizontal. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah sebuah hayalan. Oleh sebab itu manusia tidak boleh dipisahkan dari sejarah. Sejarah merupakan satu kesatuan yang utuh ya, baik manusia sebagai subjek maupun manusia sebagai objek sejarah. Yang paling terpenting nih ya, di dalam konteks ini, ingatan manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, di mana ingatan itu digunakan untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti kita mengalami lagi atau mengetahui kembali sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau atau di masa lalu manusia itu sendiri. Namun ingatan manusia itu sangat terbatas, sehingga kita perlu menuangkannya dalam sebuah tulisan agar kita selalu mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas ya, silahkan kalian tanyakan kembali. Tulis nama dan kelas di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tumbuk Channel. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kita pada saat ini ya. Sampai jumpa.